Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Harus semangat ya. Jadi ini kuliah kita perdana di semester ini, kalian harus semangat ya. Baik, kita akan mulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Oke, jadi perkuliahan hari ini kita sesuai jadwal ya. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah perilaku organisasi di pertemuan perdana. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini di pertemuan kita perdana, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa, mengawali dengan doa supaya kegiatan perkuliahan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Kemarin selanjutnya saya akan di awal menyampaikan berkaitan dengan kontrak perkuliahan untuk perilaku organisasi ini. Kontrak perkuliahan ya, di perilaku organisasi di sini bisa kalian lihat di depan gitu ya, tentang capaian pembelajaran untuk perilaku organisasi. Yang pertama ya, nantinya kalian sebagai seorang mahasiswa setelah mengampu mata kuliah perilaku organisasi ini ya, dapat memahami teori dan konsep dasar tentang perilaku organisasi. Kemudian yang selanjutnya, kalian diharapkan mampu untuk mengevaluasi strategi dari manajemen sumber daya manusia, kemudian dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi dari karyawan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalian juga memahami secara teori tentang bekerja sama yang dapat dilakukan ya dengan tim atau orang lain, kemudian dari berbagai budaya atau latar belakang yang nantinya bisa menunjukkan sikap terbuka serta menghargai perbedaan dalam sebuah organisasi. Ya. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah perilaku organisasi ini, ya, yang bisa kita lihat bahwa perilaku organisasi merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana perilaku organisasi dalam pengenalan diri, kemudian motivasi, adaptasi, dan juga komitmen organisasi. Sehingga nantinya kalian diharapkan ya, setelah menempuh mata kuliah perilaku organisasi ini, kalian bisa mengenal bagaimana sih sebenarnya makna perilaku organisasi. Kemudian ketika kalian menemukan masalah-masalah yang ada berkaitan dengan perilaku individu, kelompok, dan juga organisasi, kalian bisa dapat memecahkan masalah-masalah tersebut. Kemudian yang harus diperhatikan di sini adalah ketika perkuliahan ya, diharapkan kehadiran kalian ya 100% tentunya. Tapi saya sadari di antara kalian ini ada yang mungkin sudah bekerja gitu ya, atau mungkin ada keperluan-keperluan lain yang mungkin tidak bisa hadir itu secara perkuliahan di mata kuliah perilaku organisasi. Maka ditentukan untuk mahasiswa itu secara mutlak wajib ya, mengikuti minimal kehadiran 75%. Jadi untuk mata kuliah dalam organisasi minimal kalian mengikuti perkuliahan sebanyak 12 kali pertemuan ya. Kurang dari itu kalian tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Kemudian untuk yang lainnya, ujian tengah semester dan sebagainya, kalau tidak bisa hadir ya, lakukan ujian susulan, nanti berkoordinasi dengan dosen pengampu dan juga kaprodi seperti itu. Kemudian untuk penilaian harus diperhatikan berkaitan dengan bobot penilaian. Jadi dibagi menjadi beberapa kriteria, mulai dari keaktifan, kemudian 4 tugas yang saya berikan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian yang paling penting juga untuk daftar pustaka untuk mata kuliah perilaku organisasi. Jadi di perilaku organisasi ada 2 buku utama yang akan saya gunakan. Yang pertama itu tentang perilaku dalam organisasi, ini ditulis oleh Prof. Wibowo, dan juga perilaku keorganisasian yang ditulis oleh Dr. Andes Indrio Dito Sudarmo, MKom, dan juga Dr. Andes Inyoman Sulito, MM. Jadi ini menjadi daftar pustaka utama yang akan digunakan. Kemudian pendukungnya ini juga sudah saya lampirkan dalam syakat ya, nanti kalian bisa cek kembali. Ada buku chapter, e-book, kemudian ada modul dan juga jurnal-jurnal yang menjadi referensi untuk tugas yang saya berikan. Selanjutnya ya, untuk pertemuan hari ini ya, sesuai dengan RPS yang
sudah saya lampirkan, yang saya berikan disiapkan, nanti kalian bisa lihat bahwa di pertemuan yang pertama dan kedua gitu ya, hari ini dan minggu depan itu hal-hal yang harus didapatkan kalian itu nantinya kalian bisa menemukan dan melengkapi tentang pengenalan diri ya, dimana nanti kita akan bahas sama-sama dalam bahan kajian itu ada pengantar perilaku organisasi, kepribadian dan konsep diri ya. Khusus untuk pertemuan pertama ya, untuk bahan kajian yang hari ini akan kita bahas, yang pertama tentang pengertian dari perilaku organisasi, kemudian model-model dari perilaku organisasi, dan juga tantangan ya, dan juga peluang yang dihadapi oleh perilaku organisasi ya. Metodenya yang hari ini akan kita laksanakan itu tutorial dan diskusi sama-sama ya. Untuk estimasi waktu nanti kalian bisa lihat di sana ya, di dua pertemuan yang ada. Kemudian harapannya adalah untuk pertemuan hari ini kalian bisa mengenal ya tentang apa itu perilaku organisasi ya. Untuk yang lainnya nanti minggu depan. Kemudian yang selanjutnya indikator penilaian hari ini adalah bagaimana ketepatan kalian dalam menjelaskan apa itu perilaku organisasi, pengertian dari perilaku organisasi ya. Oke, selanjutnya saya akan bahas materi tentang konsep dasar perilaku organisasi. Kalau kita bicara tentang perilaku organisasi, ada dua kata di sana, perilaku dan juga organisasi. Ya, kalau bicara tentang perilaku itu adalah bagaimana tindakan atau karakter yang dilakukan oleh seseorang, gitu ya. Kalau bicara tentang organisasi itu adalah sekumpulan individu-individu atau kelompok yang mempunyai tujuan yang sama. Itu kalau perilaku organisasi. Sama-sama kita lihat apa sebenarnya perilaku organisasi. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia, kehidupan kita sebagai makhluk sosial, gitu ya. Setiap individu di antara kalian, di antara masing-masing kalian ini pasti punya sifat dan karakteristik masing-masing. Ya, mungkin ada di antara kalian mempunyai sifat yang rendah hati misalnya, punya sifat sifat yang lemah lembut seperti itu ya. Jadi sifat-sifat yang beraneka ragam di antara kalian. Kemudian punya karakteristik juga yang berbeda-beda. Ya, mungkin usianya berbeda satu dengan yang lain, kemudian jenis kelaminnya berbeda, mungkin latar belakangnya berbeda. Jadi kalau kita bisa sama-sama lihat di sini dari karakteristik dan sifat individu yang berbeda, itu akan mempengaruhi kelompok dalam sebuah organisasi. Ya, organisasi di sini contohnya misalnya apa? Kelas ini juga termasuk organisasi kan? Karena kalian terdiri dari individu yang berbeda, sifat-sifat yang berbeda, karakteristik yang berbeda, gitu ya. Kemudian menjadi satu organisasi punya tujuan yang sama. Kalian belajar di sini, datang ke sini, kemudian punya tujuan untuk lulus, gitu ya, sebagai seorang sarjana manajemen, gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa perilaku organisasi berarti kita melihat bagaimana karakter dari masing-masing orang ini dalam sebuah organisasi, dan juga nantinya apa yang bisa kita lakukan. Karena itu kita penting memahami konsep besar perilaku organisasi. Nah, menurut Sparta dan Desap 2017 di sini ya, fokus dari perilaku organisasi itu ada dua. Yang pertama apa? Tindakan. Kemudian yang kedua? Sikap. Oke, untuk tindakan itu kita bisa lihat perilaku nyata yang dilakukan dalam organisasi, dalam kerjaan dalam sebuah organisasi itu tindakan. Ya, kemudian sikap, bagaimana individu tersebut gitu ya memiliki keputusan atau punya pandangan tersendiri berkaitan dengan keputusan yang akan nantinya dibuat. Jadi ada dua faktor utama yang mempengaruhi perilaku organisasi, itu ada tindakan dan sikap. Contohnya misalnya kalian sebagai seorang mahasiswa gitu ya dalam sebuah organisasi kelas ini ya, tindakan misalnya adalah contohnya kalian untuk hari ini datang ke sini gitu ya, susah payah bangun pagi, kemudian siap-siap gitu ya, berangkat dari rumah ke kampus. Nah, itu tindakan yang kalian lakukan untuk memperoleh materi hari ini tentang perilaku organisasi. Kemudian sikap kalian di kelas seperti apa? Mendengarkan dosen memaparkan, kemudian bagaimana ketika ada diskusi kalian aktif dalam bertanya, dalam menjawab. Itulah perilaku dalam sebuah organisasi. Ya, yang nantinya bakal berdampak pada organisasi itu sendiri, kelas kalian sendiri. Ya,
Ya, bagaimana mungkin dosen atau kalian merasa nyaman di kelas ketika perkuliahan, kemudian bagaimana juga kalian nyaman menerima materinya, itu akan berdampak dari perilaku organisasi. Bagaimana pemahaman tentang perilaku organisasi itu sendiri. Apa itu perilaku organisasi? Jadi untuk perilaku organisasi di sini ada banyak para ahli yang mendefinisikan. Tapi di sini saya coba ambil dua sumber. Yang pertama itu menurut George dan Jones tahun 2002 ini menjelaskan bahwa perilaku organisasi atau menyatakan bahwa perilaku organisasi merupakan studi ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor apa saja sih yang sebenarnya mempengaruhi tindakan dari individu, tindakan dari kelompok, sehingga nantinya organisasi dapat mengelola lingkungannya. Jadi dalam hal ini bagaimana sebenarnya perilaku organisasi ini mempelajari tentang faktor-faktor. Faktor-faktornya banyak. Apakah dari sisi kepemimpinannya, budaya organisasinya, apakah juga dari lingkungan kerjanya, rekan kerjanya, kemudian pemimpinan dan sebagainya mempengaruhi individunya dalam hal pengelolaan di organisasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya menurut Robbins dan Judge tahun 2013 mendefinisikan atau menyatakan perilaku organisasi sebagai bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Yang intinya adalah bagaimana perilaku organisasi ini mengidentifikasi, ilmu yang mengidentifikasi apa sih sebenarnya dampak-dampak dari individu atau kelompok, sehingga ini dapat mempengaruhi organisasi. Ini akan kita lihat sama-sama di perilaku organisasi. Oke, selanjutnya setelah tahu tentang pengertian, buat apa kita mempelajari perilaku organisasi? Jadi tujuan mempelajari perilaku organisasi di sini dijabarkan ada 3. Yang pertama, prediksi. Jadi kalau seorang manajer kalau melihat perilaku dari organisasi, individu maupun kelompoknya, itu bisa memprediksi, apakah perilaku dari individu atau kelompok itu di masa depan apakah berjalan dengan baik atau berdampak positif bagi organisasi atau berdampak negatif. Jadi bisa memprediksi dari perilaku organisasi atau perilaku individu yang ada di organisasi tersebut. Kemudian yang berikutnya itu eksplanasi. Artinya perilaku organisasi dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di organisasi tersebut, entah itu dari sisi karakteristiknya, sifatnya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya bisa untuk pengendalian. Jadi bisa mengontrol perilaku dalam sebuah organisasi itu. Jadi dengan perilaku organisasi, manajer dapat mengarahkan, apakah individu itu bisa ke arah yang baik, ke arah positif atau yang ke arah negatif. Harapannya memang ke arah yang positif sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif. Oke, selanjutnya di sini ada model perilaku organisasi. Yang di belakang kelihatan ya? Nah, di sini dijabarkan menurut Robbins dan Judge tahun 2008. Nah, ini model-model perilaku organisasi. Jadi cukup rumit secara struktural menggambarkan model perilaku organisasi di sini. Tapi kalau kita lihat sama-sama secara keseluruhan di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada inputnya dari perilaku organisasi dan di sini ada outputnya, hasil outputnya. Kemudian dijabarkan ada 3 bagian di sini, ada 3 tingkatan, baik tingkatan individu, tingkatan kelompok dan tingkatan sistem organisasi. Jadi ruang lingkupnya, skupnya kecil tingkat individu, semakin besar tingkat kelompok dan semakin luas itu sistem-sistem dari organisasi itu secara keseluruhan. Nah, kita lihat dulu di sini ada hasil yang ada dalam perilaku organisasi. Contoh misalnya di sini ada produktivitas. Kalau kita bicara tentang produktivitas, berarti peningkatan yang ada. Berarti dari input manusianya bisa dilihat dari kemampuannya. Kalau kemampuannya baik, dipengaruhi oleh pembelajaran individu, ingin belajar dan sebagainya, itu
mengasah diri dan sebagainya, kemudian termotivasi dan sebagainya dalam tingkat individu dan mengalami peningkatan, maka akan berdampak pada kelompok. Jadi ketika individunya sudah positif gitu ya, berperilaku yang baik, punya kepribadian yang baik, mampu termotivasi dan sebagainya, mempengaruhi kelompok. Ya, jadi komunikasi antar rekan kerjanya baik, kemudian tidak terjadi konflik, ya, kepemimpinannya juga baik, itu akan juga mempengaruhi secara keseluruhan di sistem-sistem organisasi, baik secara budaya organisasi maupun struktur organisasi, sehingga produktivitas ini akan mengalami peningkatan. Itu juga dengan sebaliknya, kalau tidak termotivasi pasti produktivitas akan menurun. Oke, next, selanjutnya tentang tantangan dan peluang dari pelaku organisasi. Kalau bicara tentang tantangan, yang pasti akan sulit dihadapi, tapi bagaimana itu juga menjadi peluang yang bisa didapatkan oleh sebuah organisasi. Nah, pertama, kalau kita bicara tentang perilaku organisasi, ya, tantangannya yang pertama itu yang secara umum bisa kita lihat adalah globalisasi. Ya, sekarang ya banyak organisasi yang bermunculan, ya, persaingan di mana-mana, apalagi di bidang yang sama. Contoh misalnya pendidikan, ada banyak kampus yang ada di Bali misalnya yang menawarkan produk yang sama, ya, kemudian menawarkan keunggulan-keunggulan yang sama. Itu juga menjadi tantangan saat ini dari sebuah organisasi atau mungkin universitas seperti itu. Kemudian peluangnya, ya, dari tantangan ini akan muncul peluang di mana nantinya organisasi dituntut untuk bisa termotivasi, kemudian menciptakan inovasi-inovasi baru, gitu ya, suatu produk-produk baru misalnya. Entah itu mungkin kalau di universitas menciptakan mungkin jurusan-jurusan yang update misalnya, kemudian pengembangan inovasinya yang baik dengan sistem yang baik seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada keragaman tenaga kerja. Jadi untuk tantangannya saat ini gitu ya, tenaga kerja beraneka ragam yang dibutuhkan oleh organisasi, ya, entah itu latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kemudian usia, beraneka ragam, ya. Jadi tantangannya adalah perilaku organisasi ini sangat sulit untuk mengidentifikasi atau melihat karakteristik yang beraneka ragam ini untuk digunakan dalam sebuah organisasi. Tapi peluangnya adalah nantinya organisasi bisa diharapkan untuk bersifat adil, ya. Tidak ada mendiskriminasikan misalnya jenis kelamin laki-laki atau perempuan atau mungkin usia. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya ada video ya, supaya kita coba diskusi juga. Jadi berkaitan dengan perilaku organisasi, saya akan coba putarkan. Jadi tolong diperhatikan. Oke. Jadi di sini ada video tentang ada animasi ya. Jadi tolong diperhatikan terlebih dahulu. Oke, sebenarnya
ada video animasi ya tentang perilaku organisasi. Ada yang mampu menjelaskan tentang apa makna dari video animasi ini? Ada yang bisa? Silakan. Izin Bapak. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Kristina dengan NIM ALIS 1023. Tadi kita sudah melihat animasi mengenai dua gerobak ya Pak yang diibaratkan sebagai perusahaan. Jika kita lihat lagi pada gerobak pertama itu terdapat pegawai-pegawai atau talent yang tidak kompetitif, yang tidak banyak berkontribusi dalam perusahaan. Akhirnya gerobak dia atau organisasi yang dia jalankan tidak berjalan dengan baik. Sedangkan jika kita melihat dari gerobak kedua, mereka berjalan dengan baik karena pegawai dan seluruh talentnya bekerja sama Pak. Jadi itu perbedaan yang cukup signifikan. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Kita kasih applause dulu. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat dari hasil video animasi tadi dan penyampaian dari teman kalian, ya, dari Nana tadi, bahwa kita bisa melihat bahwa perilaku organisasi ini bisa mempengaruhi manajer ya. Ketika dalam mengambil sebuah keputusan, kalau kita lihat tadi videonya ya, bagaimana punya karakteristik individu yang berbeda-beda. Ada yang satu semangat, gitu ya, termotivasi, ada yang satu hanya membantu seadanya, kemudian ada bahkan yang tidak membantu sama sekali seperti itu. Jadi di sini peran dari seorang manajer itu penting, itu memperbaiki, mendorong ya, bagaimana juga merubah perilaku kerja. Jadi kalau memang tidak sesuai ya harus diambil keputusan seperti itu. Sehingga nantinya harapannya individu, kelompok maupun organisasi secara keseluruhan bisa mencapai tujuan yang ingin ditetapkan. Kita masuk ke sesi berikutnya, sesi diskusi ya. Silakan, ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi yang sudah saya berikan? Oke, boleh, silakan sebutkan nama dan NIM. Oke, perkenalkan nama saya Dian dengan NIM ALIS 1033. Untuk di sini saya mau bertanya Pak, tadi kan Bapak ada bahas tentang organisasi itu kan ada beberapa struktur nih, kayak misalnya CEO, GMN, habis itu manager sama sub-sub unitnya, dan masih banyak lagi kan. Lalu di sini saya mau bertanya, apakah struktur organisasi ini kayak punya peranan dalam perilaku organisasi? Oke, baik. Jadi pertanyaannya bagus ya. Kita kasih applause dulu untuk pertanyaannya menarik ya, tentang struktur organisasi. Jadi tidak jarang ya, struktur organisasi ini tidak jarang disepelekan seperti dalam tanda kutip ya. Ya setidaknya sudah ada struktur organisasi sudah selesai. Tapi padahal makna dari struktur organisasi sangat penting dari organisasi itu sendiri. Jadi bagaimana alur tugas, kemudian bagaimana koordinasi, komunikasi yang jelas antar ini itu sangat penting. Jadi setiap struktur organisasi itu sangat penting dalam perilaku organisasi. Jadi dari perilaku organisasi ini kita bisa mempelajari bagaimana struktur yang benar, bagaimana cara berkomunikasi yang benar, bagaimana mengkomunikasikan tugas, job desk, pekerjaan yang sesuai. Jadi tidak jarang dari struktur organisasi yang ada itu malah kontra pekerjaannya, tugasnya, karena tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan struktur yang ada. Ya. Bahkan ada faktor mungkin karakteristik senioritas, gitu ya, usia itu tidak mempengaruhi ketika memberikan tugas pekerjaan. Jadi begitu penting pemahaman kalian nantinya untuk struktur organisasi ini dijalankan dengan baik dan benar dalam perilaku organisasi. Jadi sangat penting untuk keberlangsungan organisasi itu sendiri. Jadi jangan sampai ya perusahaan atau organisasi tidak punya strukturnya. Di kelas kalian itu contohnya ada struktur kan, ada kortinya gitu ya. Ada mungkin secara keseluruhan di fakultas, ada dekannya, ada wakil dekan. Jadi kalian bisa berkomunikasi ketika ada permasalahan, berarti ke dekan misalnya, atau berkomunikasi tentang pembelajaran, ke kaprodinya misalnya. Jadi jelas alurnya di sana. Jadi setiap organisasi harus mempunyai strukturalisasi untuk memudahkan bagaimana mencapai tujuan yang akan diharapkan seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, selanjutnya tadi ada pertanyaan. Oke, silakan. Silakan tanyakan. Saya ingin bertanya tentang peran manajer. Bagaimana peran manajer dalam mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi perilaku individu atau kelompok yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Kita kasih applause ya untuk kelompok teman kalian yang sudah bertanya ya. Jadi peran dari
manajer, terutama dalam hal ketika ada individu atau kelompok tertentu yang melakukan permasalahan di sana yang berdampak negatif bagi organisasi, ya seperti contoh tadi, ya harus berani mengambil sebuah keputusan, ya entah itu akan dilakukan peringatan dan sebagainya, berkomunikasi dengan karyawan itu sendiri apa yang harus dilakukan, apa permasalahannya ketika dihadapi penyelesaian-penyelesaian yang seperti apa yang harus dilakukan. Bahkan kalau memang sudah di luar konteks misalnya atau sudah sangat parah, ya harus diambil keputusan di PHK misalnya. Jadi sangat penting bahwa peran manajer di sini dalam mengambil sebuah keputusan, menganalisa ya apa saja yang terjadi, kemudian apa yang harus dilakukan, keputusan apa yang harus diambil dari apa yang sudah dilakukan analisa sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi sangat penting para manajer sini untuk mengambil keputusan, terutama bagi organisasi atau individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sudah ya? Sudah paham ya? Sudah. Oke, selanjutnya bisa saya simpulkan dari pertemuan hari ini bahwa perilaku organisasi ini dapat membantu atau memperbaiki ya, mendorong dan juga merubah perilaku kerja individu atau kelompok dari organisasi. Kalau kalian sudah paham tentang perilaku organisasi, kalian bisa merubah ini. Kemudian selanjutnya ya, secara keseluruhan ya, ketika kalian sudah menetapkan tujuan, perilaku organisasi sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi nantinya fokus dari perilaku organisasi adalah human side of management. Jadi di mana sebenarnya pendekatan ini adalah bagaimana kita melihat perilaku dari organisasi itu sendiri dari sisi manajemen sumber daya manusianya, ya. Kemudian yang selanjutnya pengetahuan yang dari perilaku organisasi ini juga menjadi pembelajaran untuk kalian nantinya jika nanti mungkin jadi seorang manajer ya, untuk mengidentifikasi problem masalah, kemudian bagaimana melakukan koreksinya gitu ya, apa yang harus dilakukan, kemudian perubahan-perubahan yang harus dihadapi. Jadi untuk kalian mungkin yang saat ini sebagai seorang mahasiswa menjadi seorang pemimpin misalnya nantinya, jadi kalian harus bisa memahami perilaku organisasi yang ada, kemudian bagaimana kalian mengambil sebuah keputusan pendekatan-pendekatan dari perilakuan organisasi itu sendiri. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya saya akan informasikan sedikit untuk tugas yang akan kalian kerjakan minggu depan. Itu ada tugas terkait tentang kepribadian dan konsep diri. Jadi sebelum saya berikan tugas, saya harap kalian sudah melakukan riset terlebih dahulu, ya, mencari referensi, ya, pemahaman sebelum nanti minggu depan kita bahas tentang kepribadian dan konsep diri. Ya, jadi kalau mencari informasi-informasinya baik dari modul yang saya berikan, ya, jurnal yang sudah saya berikan atau dari referensi-referensi lain buku silakan. Ya, jadi seperti itu kalau nanti cari informasi tentang kepribadian dan konsep diri. Nanti minggu depan saya akan sampaikan untuk tugas perilaku organisasi yang pertama seperti itu ya. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Oke, karena hari ini sudah cukup, sudah bisa dipahami dengan baik. Nanti kita ketemu minggu depan untuk materi kepribadian dan konsep diri ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti bisa saya akhiri ya pertemuan pada pagi hari ini. Jadi terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran kalian. Sampai ketemu untuk minggu depan. Selamat pagi semua. Selamat pagi.